bersatu di hatiku. Papa pararara, papa pararara, papa pararara, papa pararara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Papa pararara, papa pararara, papa pararara, papa pararara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, kita mau bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, hari Minggu, di mana umat-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini, juga kami ada jemaat-Mu Tangerang City Blessing, boleh mengadakan ucapan syukur, bersyukur, bersukacita, karena Engkau telah mati dan Kau bangkit kembali Tuhan pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pujian yang kami sudah sampaikan membawa berkat, membawa satu kuasa, dan tiba saatnya Tuhan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya dan saya yakin kita semuanya tetap ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan yang sukacita yang luar biasa. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui, Jumat yang lalu kita semuanya umat Tuhan Tangerang City Blessing memperingati akan Jumat Agung, pengorbanannya, kematiannya yang sungguh luar biasa, membuktikan kasihnya kepada kita. Tetapi pada hari ini, pada hari yang ketiga, lebih lagi kita bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah menang atas segala apapun yang kita hadapi. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu untuk menyanyikan satu pujian sebelum saya membacakan firman Tuhan sharing untuk kita semua. Sebabnya hidup ada
Sebab ada hari esok. Apa yang membuatnya ada hari esok buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita tahu karena kuasa kebangkitan Yesus itu sungguh luar biasa. Makanya tema pada hari ini saya mau angkat yaitu mengenai kuasa kebangkitan. Makna apa di dalam kebangkitannya itu? Sehingga kita orang-orang yang percaya terus memiliki pengharapan demi pengharapan yang luar biasa. Sebelumnya saya buka dalam satu ayat, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 yang dia katakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, bahkan dan yang akan datang. Yang lebih dahsyatnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini dia katakan yang maha kuasa, melebihi daripada segala kuasa apapun juga. Oh haleluya. Terlebih juga saya akan membacakan satu firman Tuhan yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Tapi saya bacakan secara ringkas ayat 1 sampai 4 saja. 1 Korintus ini adalah satu statement Paulus mengenai kebangkitan Kristus itu. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan pada ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dan Paulus katakan lagi yang lebih dahsyatnya lagi kepada kita, yang lebih menguatkan saudara dan saya. Apa yang dia katakan? Bahwasanya jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Bayangkan saudara itu kekasih Tuhan. Ini ditegaskan yang luar biasa. Kenapa? Karena kebangkitannya itu membuktikan bahwa satu eksistensi Yesus itu tidak bisa dapat dipisahkan dengan maut ataupun dengan kematian. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit bersama dengan Dia, walaupun sudah mati. Haleluya Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Langsung saja saya katakan, apa sih makna daripada kebangkitan Kristus itu sendiri? Saya uraikan ada beberapa poin, 4 poin yang saudara dan saya boleh dikuatkan lebih lagi dan lebih lagi terus untuk kita percaya kepada. Yang pertama-tama makna kebangkitan Kristus bagi kita ialah bahwasanya kita ini memperoleh kebenaran yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus membenarkan saudara dan saya. Kenapa demikian? Berarti sebelum Kristus mati dan sebelum Kristus bangkit, kita ini belum menaruh di hadapan Tuhan. Kita ini semuanya manusia berdosa, bukan karena pembenaran kita, tapi karena lewat kematian dan lewat kebangkitan itu. Oh haleluya Tuhan. Tuhan Yesus membenarkan saudara dan saya. Kalau kita membaca dalam Roma 4 ayat yang ke-25, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, karena dosa kita dia boleh diserahkan dan dia mati di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oh puji Tuhan, haleluya saudaraku. Saya yakin dan percaya kebangkitannya memberi kepastian kita sudah dibenarkan, kita sudah berhidup yang kekal. Kenapa?
karena sebab dialah adalah kebangkitan dan hidup. Haleluya saudara, puji Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 katakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Satu ada kita, yang pertama kita memperoleh kebenaran. Itulah karena kita dibenarkan karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua saya akan mau membahas di sini adalah kita memiliki seorang imam besar sebagai perantara di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kebangkitan dan kenaikan itu memberikan kepastian bahwasanya kita memiliki imam besar di hadapan Tuhan yang senantiasa menjadi perantara kita. Kalau kita meneliti lagi dalam Paulus katakan dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya kita tidak usah lagi takut untuk kita memanggil nama Dia. Sehingga kita tidaklah takut lagi untuk kita bertemu dengan Dia. Sehingga kita tidak lagi ada sesuatu keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita memiliki iman besar kita yang luar biasa. Sebab Dia hidup. Dia dapat mengetahui, luar biasa saudara. Dia dapat mengetahui keadaan saudara, keadaan posisi saudara. Apapun yang terjadi dia mengetahui. Bukan hanya dia mengetahui saja, dia mengasihi saudara. Dia memperhatikan kehidupan saudara. Dia memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Apalagi yang kita ragukan ketika kita mengenal Dia memiliki seorang imam besar sebagai pengantara dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan sendiri. Hidup kita tidak akan takut. Hidup kita tidak akan cemas. Kenapa? Karena kita memiliki pengantara di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, pembahasan kita arti kebangkitan Tuhan Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Ini yang sangat luar biasa, yaitu musuh terbesar kita sudah dikalahkan. Apa itu musuh yang terbesar? Musuh yang terbesar adalah maut, yaitu dosa. Orang-orang yang percaya hanya mati satu kali saja dan dia tidak dihukum. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, dia akan mengalami mati kedua, yaitu kematian yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat kebangkitan Kristus ini sungguh luar biasa. Bahwasanya kemenangan yang memberikan kepastian bahwa kuasa maut tidak mampu menguasai. Haleluya Tuhan. Bahkan akhirnya kita akan menang atas musuh yang terakhir kita, ialah maut atau senang maut. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-56. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan agar tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam alam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa Bapak. Kita sangat bersuka cita sehingga tidak ada lagi yang menundukkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan ketakutan. Kemana saya sesudah saya dipanggil Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Dan yang terakhir yang tidak kalah dahsyatnya, kita juga akan dibangkitkan oleh kuasa-Nya yang luar biasa. Oh puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita jangan takut setelah Tuhan panggil kita. Kemana kita akan pergi? Kemana arah kita selanjutnya? Bukan demikian saudara. Tetapi firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kuasa kebangkitan bersama dengan Dia saudara. Puji Tuhan. Akhir kata saya simpulkan bahwasanya apa yang kita maknai, apa yang kita petik daripada kebangkitan Tuhan Yesus ini, yaitu biarlah kita menerima kuasa ini, sehingga kuasa kebangkitan ini menguasai seluruh hidup kita, agar kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya saudara.
Dan saya melihat satu kerinduan yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang 8 sampai 15. Kerinduan Paulus yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah lewat kuasa kebangkitan ini kita boleh makin hari, boleh makin lebih yakin, makin mengenal Dia secara pribadi, secara luar biasa. Tingkatkan doa pribadimu, tingkatkan persekutuanmu kepada Dia. Karena saya percaya ketika engkau melakukan semuanya itu, saudara akan menang dan hidup di dalam kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memaknai akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berdoa kembali, dan kita juga akan menerima berkat Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam ibadah Paskah lewat streaming ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami, untuk kami boleh tetap mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami, untuk kami tidak gampang lemah, tidak gampang Tuhan Yesus goyah, karena Engkau telah membuktikan Tuhan mati dan bangkit Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu satu persatu, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan susah Kau boleh hidupkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan memberikan jalan keluar, yang ketakutan Engkau memberikan Tuhan ketenangan bagi dia. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pada saat ini ya Tuhan yang terjadinya virus corona. Biarlah Tuhan Yesus lewat semuanya ini, bukan kami takut, tetapi kami mau lebih lagi Tuhan, mencari Engkau, mengasihi Engkau, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini ada rancangan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga Tuhan daripada jemaat-Mu juga. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan menerima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menerima kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupmu, dan Engkau akan bawa dalam setiap komunitas kehidupan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.